Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini gerak cepat Kemensos, yaitu langsung mencabut izin pengumpulan uang dan barang ACT, patut diapresiasi. Nah, ini dari CNN Indonesia. Kemensos cabut izin pengumpulan uang dan barang ACT. Kemarin baru diulas oleh Tempo ya, yaitu pendiri ACT mendapatkan gaji yang fantastis, yaitu mencapai 250 juta dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan juga mendapatkan fasilitas mobil mewah ya, seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, dan juga Mitsubishi Pajero Sport. Wow, itu sangat mewah sekali. Apalagi ACT adalah ya aksi untuk mengumpulkan donasi-donasi dan juga barang. Tetapi pendirinya malah mendapatkan fasilitas mobil mewah seperti gaji dan juga mobil-mobil yang sangat mewah sekali, sangat mahal. Bahkan juga yaitu diindikasikan yaitu menyalurkan dana untuk teroris. Nah, itu masih diselidiki ya, masih diduga. Tapi kita tunggu kelanjutan investigasinya. Apakah benar, apakah hanya hoax? Apalagi kemarin pendiri ACT sudah mengklarifikasinya bahwa itu adalah tidak benar. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Giliran viral baru ambil action. Ya pastilah, menurut saya hal yang tepat untuk isu seperti ini, untuk isu pengumpulan donasi dari umat, ya semestinya harus menunggu viral. Misal kalau tidak viral, langsung ditutup, pasti banyak yang protes. Sudah terindikasi seperti ini aja masih banyak yang membelanya. Apalagi ketika Kemensos mengambil tindakan sebelum viral, pasti banyak yang menghujat Kemensos. Menurut saya sih seperti itu. Apakah harus seperti itu? Yang bilang malah Menteri Sosial AD Interim Mujair Effendi di kantor Kemensos Bu Risma. Kenapa? Oh iya, Bu Risma yaitu menunaikan ibadah haji. Jadi kemarin yang menandatangani surat untuk pencabutan izin adalah Mujair Effendi di kantor Kemensos. Sudah kebaca endingnya seperti apa? Setelah sukses bubarkan ormas-ormas umat, target selanjutnya lembaga pengumpul dana umat. Kalaupun ada segelintir oknum, harusnya bukan lembaganya yang dibunuh. Kader PDIP korup bansos, tapi PDIP nggak dibubarkan. Goblok gak apple to apple. Kalau mau ngomongin politikus korup dari partai mah banyak. Masalahnya ACT sebagai lembaga penerima dana dari masyarakat ini nggak transparan. Dana disalurkan kemana aja. 25% untuk fakir miskin, 13% untuk bos ACT. Bener-bener cepat tanggap. Trending dulu baru bergerak, kebiasaan cuan-cuan. Gak nyangka sekelas ACT kelakuan kalian, awas akhirat menunggu pertanggungjawaban kalian. Yaitu di sini ada berita juga Kemenak izin global zakat ACT sudah berakhir pada tahun 2021. Nah, apalagi ini juga izin global zakat ACT sudah berakhir tahun 2021. ACT itu sudah menaungi di berbagai negara loh. Kalau nggak salah ada 54 negara. Kira-kira dananya seperti apa ya? Pasti sangat banyak sekali. Nah, kira-kira 13,7% itu berapa uang? Ya pasti sangat banyak. Ya andai saja 1 triliun, 13,3% ya berarti 137 miliar. 137 miliar. Wow, banyak sekali ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang telah diberikan ke Yayasan Aksi Cepat Tanggap tahun 2022. Kemensos menjelaskan alasan pencabutan izin tersebut. Kita mencabut dengan pertimbangan karena ada indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial, kata Menteri Sosial AD Interim Mujair Effendi dalam keterangan yang diterima pada Rabu 6 Juli 2022. Mujair sendiri ditunjuk sebagai Menteri Sosial AD Interim lantaran Tri Risma hari ini atau Risma sedang melaksanakan ibadah haji. Mujair mengatakan pencabutan izin ini dilakukan sampai ada hasil pemeriksaan. Sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut, ucapnya. Dijelaskan pencabutan izin ACT termaktub dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133 HUK 2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan. Surat pencabutan izin ini diteken Mujair Effendi pada 5 Juli 2022. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan berbunyi pembiayaan usaha. Pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan
Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT Ibnu Qajar mengatakan bahwa penggunaan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Dijabarkan, angka 13,7 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan maksimal 10%. Sementara itu, PUB bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul. Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali. Penjelasan ACT soal ambil 13,7% donasi. Presiden Aksi Cepat Tanggap Ibnu Qajar mengakui pihaknya mengambil 13,7% dari donasi yang terkumpul untuk operasional gaji pegawai. Pemotongan dana untuk gaji dari donasi itu dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2021. Kami sampaikan bahwa kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai di ACT dari 2017 hingga 2021 rata-rata yang kami ambil 13,7%. Kepatutannya gimana? Seberapa banyak kepatutan untuk lembaga mengambil untuk dana operasional? Ujar Ibnu dalam konferensi pers pada Senin 4 Juli 2022. Kalau teman mempelajari dalam konteks lembaga zakat, karena dana yang dihimpun adalah dana zakat, secara syariat dibolehkan diambil secara syariat 1/8 atau 12,2%. Sebenarnya patokan ini yang dijadikan sebagai patokan kami, karena secara umum tidak ada patokan khusus sebenarnya berapa yang boleh diambil untuk operasional lembaga, sambung dia. Lantas bagaimana ACT bisa mengambil 13,7% donasi? ACT mengatakan pihaknya bukan mengelola donasi sebagai lembaga zakat. ACT katanya adalah donasi umum hingga CSR. Kalau alokasi zakatnya sebagai amil zakat adalah 1/8 atau 12,2%. Kenapa sampai ada lebih? Karena yang kami kelola ACT bukan lembaga zakat. Apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum, ucapnya. Bahkan juga diketahui Menteri Sosial Risma hari ini berhak mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap dugaan penyelewengan dana terbukti. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Heri Hikmat mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan untuk memastikan penyelenggaraan PUB sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Menteri Sosial Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam pasal 19 Permensov tahun 8 tahun 2021 menolak permohonan izin PUB tersebut, katanya dalam keterangan resmi di Jakarta pada Selasa 5 Juli 2022. Heri menjelaskan, Kementerian Sosial berwenang memberikan perizinan di dalam PUB. Namun apabila terdapat permasalahan dalam PUB dan permohonan izin tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti yang diberitakan tentang tindakan yang dilakukan ACT, pihaknya bisa menolak permohonan tersebut. Pihaknya bisa mencabut izin apabila penyelenggaraan PUB dapat memunculkan dampak negatif bagi masyarakat, tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ucapnya. Mensos Risma kata dia dapat menunda, mencabut, dan atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan untuk kepentingan umum pelaksanaan PUB meresahkan masyarakat, terjadi penyimpangan dan penyelenggaraan pelaksanaan izin PUB dan atau menimbulkan permasalahan di masyarakat. Kemudian kata Heri, penyelenggaraan PUB dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis, penangguhan izin hingga pencabutan izin, bahkan bisa ditindaklanjuti dengan sanksi pidana apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia menegaskan kewenangan Kementerian Sosial dalam hal pengawasan diatur pada pasal 22 ayat 2 Permensos 8 tahun 2021, bahwa pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan Satgas Penertiban, ucapnya. Sementara itu, melansir Antara, Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT. Bareskrim akan melakukan pengumpulan data serta keterangan Polbeket. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi di Jakarta, pihaknya tengah menyelidiki meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat. Belum ada laporan, masih penyelidikan Polbeket dulu, katanya.